Halo anak-anak, kita bertemu kembali pada materi video pembelajaran kita selanjutnya. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang transformasi geometri. Transformasi geometri di sini ada beberapa jenis, ada translasi, ada refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama kita akan membahas tentang translasi. Oke, pernahkah kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian menggeser suatu benda? Misalkan Ibu menggeserkan kursi yang ada di hadapan Ibu ini dari sebelah kanan, kemudian Ibu geserkan ke sebelah kiri Ibu. Nah, tanpa kalian sadari, ketika kalian menggeserkan kursi dari kedudukan awal berpindah menjadi kedudukan akhir, maka sebenarnya kalian sudah melakukan sebuah transformasi geometri yang disebut dengan translasi. Untuk membahas lebih lanjut apa itu translasi, yuk kita akan pelajari lebih lanjut, oke? Baik, kita mulai dari konsep translasi. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran titik pada bangun geometri dalam arah dan jarak yang sama. Jadi misalkan nanti ada sebuah titik A yang koordinatnya X, Y, digeser sejauh A, koordinat X-nya digeser sejauh A, dan koordinat titik Y-nya digeser sejauh B, maka titik A tadi akan berpindah sejauh A aksen ya. A aksen. Di sini koordinatnya menjadi X ditambah A dan Y ditambah dengan B. Dengan demikian, suatu titik jika ditranslasikan oleh T AB atau digeser sejauh AB, maka nanti koordinatnya akan menjadi X ditambah A dan Y ditambah B. Ya, ini adalah koordinat bayangan dari A yang ditranslasikan oleh AB. Sebagai contoh, misalkan tentukan bayangan dari titik-titik segitiga PQR dengan titik P koordinatnya adalah 3,4, titik Q negatif 1,1, dan titik R 2, negatif 4. Jadi segitiga PQR ini nanti akan ditranslasikan oleh T 2, 3. Nah, bagaimanakah hasil translasi yang akan terjadi? Untuk menjawab soal-soal seperti ini, maka kita akan menentukan terlebih dahulu bayangan dari masing-masing titik. Kita mulai dari menentukan bayangan dari titik P. Koordinat titik P adalah 3,4, ditranslasikan oleh 2, 3, maka bayangan P atau kita tulis dengan P aksen, kita dapatkan dari 3 tambah 2 dan 4 ditambah 3 ya. Seperti rumus tadi ya, masih ingat ya, maka bayangan P aksen koordinatnya ada pada 5,7. Nah, untuk titik Q negatif 1,1 caranya sama. Kita translasikan oleh 2, 3, maka nanti yang negatif 1 ditambahkan 2, kemudian yang 1 ditambahkan 3. Sehingga koordinat Q aksen kita dapatkan menjadi 1,4. Nah, untuk bayangan dari titik R, maka caranya sama, jadi kita sama seperti tadi, kita akan menentukan bayangan dari titik R, berarti titik R tadi koordinatnya 2, negatif 4, ditranslasikan oleh 2, 3, maka nanti hasil translasinya R aksen, koordinatnya adalah, ayo berapa? Bisa bantu Ibu? Yang 2 ditambah dengan 2, kemudian yang negatif 4 ditambah dengan 3, sehingga nanti R aksen koordinatnya adalah 4, negatif 1. Nah, setelah kita menentukan koordinat bayangan dari semua titik-titik tersebut, maka kita akan mendapatkan segitiga PQR ditranslasikan oleh 2 dan 3. Sebagai ilustrasi, Ibu akan mencoba untuk memberikan animasi, ya, bagaimanakah segitiga PQR tersebut ditranslasikan oleh 2 dan 3.
Jadi, tadi segitiga PQR, koordinat titik-titiknya adalah seperti yang di soal tadi ya, 3,4, 2,-4, Q-nya ya 1,-1. Nah, ini berbentuk segitiga ditranslasikan oleh 23 tadi ya. Nih, 23. Maka digeser X-nya sebanyak 2 satuan, kemudian Y-nya digeser sebanyak 3 satuan. Maka kita dapatkan tadi titik-titik bayangannya. Oke, P aksen, Q aksen, dan R aksen. Kalau kita hubungkan membentuk segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen yang telah kita translasikan sejauh 2 satuan searah sumbu X dan 3 satuan searah sumbu Y karena ditranslasikan oleh T2, 3. Nah, sampai sini apakah sudah membantu kalian? Ya, kita akan melanjutkan untuk contoh-contoh soal berikutnya. Baik, sebagai contoh kedua, tentukan bayangan dari garis 4X ditambah 5Y sama dengan 17 ditranslasikan oleh T7 negatif 5. Maka, bagaimana untuk mengerjakan soal seperti ini? Jadi pertama, kita akan membuat pemisalan dulu. Misalkan titik X, Y itu berada pada garis 4X ditambah 5Y sama dengan 17. Maka, kita buat translasi dari titik tersebut ya. Jadi hasil translasinya kan tadi yang X-nya ditambah 7, koordinat titik Y-nya ditambah dengan negatif 5. Nah, ini merupakan koordinat bayangan atau hasil translasi dari salah satu titik yang berada pada garis tersebut. Sehingga nanti X-aksennya adalah sama dengan X ditambah 7 dan Y-aksennya adalah Y dikurang dengan 5. Nah, dari sini, jadi kita dapatkan X ditambah 7 itu sama dengan X-aksen. Kalau begitu, X-nya adalah X-aksen dikurang dengan 7. Jadi 7-nya pindah ruas, ya, menjadi persamaan pertama. Cara yang sama adalah Y dikurang 5-nya berarti sama dengan Y-aksen. Maka, untuk mencari Y-nya berarti Y-aksennya ditambah dengan 5. Setelah itu, kita akan mensubstitusikan persamaan 1 dan persamaan kedua ke dalam garis soalnya tadi. Ya, kita akan substitusikan ke dalam 4X ditambah 5Y sama dengan 17. Jadi, X-nya kita ganti dengan X-aksen dikurang 7, Y-nya kita ganti dengan Y-aksen ditambah 5. Sehingga nanti kita akan mendapatkan persamaannya menjadi 4X dikurang 28 ditambah 5Y ditambah 25 sama dengan 17. Jadi nanti dikali masuk ya 4-nya ya. Oke, kemudian setelah mendapatkan persamaan ini kita sederhanakan kembali yang 4X ditambah 5Y dikurang dengan 3 sama dengan 17. Kemudian 3-nya pindah ruas ya. Oke. Sehingga menjadi persamaan garisnya menjadi 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Jadi bayangannya adalah garis 4X ditambah dengan 5Y sama dengan 20 merupakan hasil dari translasi garis 4X ditambah 5Y sama dengan 17 oleh translasi T7 negatif 5. Oke, kita akan melanjutkan ke contoh yang ketiga. Misalkan, tentukan bayangan dari kurva Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 3 oleh translasi T negatif 3,4. Ya, sebenarnya contoh soal nomor 3 ini sama seperti soal nomor 2, hanya pada contoh soal ketiga ini garisnya merupakan, masih ingat, ini merupakan persamaan fungsi kuadrat, sehingga nanti dalam bentuk kurva ya kalau kita gambarkan ya. Tapi caranya sama untuk menentukan hasil dari translasinya jika ditranslasikan oleh T negatif 3,4.
Oke ya, kita akan menjawabnya. Nah, misalkan X, Y adalah titik yang berada pada kurva soal tersebut, ya. Titik X, Y berada pada kurva Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 5X tambah 3. Sehingga, sama seperti tadi, X, Y ditranslasikan oleh negatif 3, 4, maka yang X-nya ditambah negatif 3, berarti ibu tulisnya X dikurang 3, kemudian Y-nya ditambahkan dengan 4. Nah, ini menjadi koordinat X-aksen dan Y-aksen. Maka, kita dapatkan X kurang 3 itu sama dengan X-aksen, sehingga kita buat X sama dengan X-aksen ditambah 3, negatif 3-nya pindah ruas ya. Dengan cara yang sama, kita dapatkan Y-nya adalah Y-aksen dikurang 4. Nah, kita mendapatkan persamaan 1 dan persamaan kedua. Persamaan 1 dan kedua ini kita substitusikan pada kurva yang diketahui tadi atau soalnya tadi, ya. Kita akan substitusikan pada kurva yang sesuai dengan soalnya tadi. Nih, Y aksen dikurang 4, Y-nya kita ganti, kemudian X-nya juga kita ganti menjadi X aksen ditambah dengan 3, sehingga persamaannya ibu tuliskan seperti itu. Oke, ibu tuliskan kembali. Nih ya. Nah, setelah kita substitusikan, kita gantikan X dengan Y-nya tadi, kita tinggal menyelesaikan persamaan tersebut. Ya. Nah, untuk menyelesaikannya, Y aksen dan X aksennya dianggap tidak ada saja, nggak apa-apa, nggak usah ditulis lagi. Sehingga tinggal persamaannya seperti itu. Kemudian X ditambah 3 dipangkatkan 2, hati-hati, pengkuadratan 2 suku. Ya, kemudian yang 5 dikalikan masuk. Sehingga menjadi persamaannya 2X kuadrat ditambah 12X, ya, itu dikalikan masuk ya, kurang 18, kemudian ibu sederhanakan kembali, ya, yang 5X dengan 12X, sisanya 7X, kemudian negatif 12 ditambah dengan 4, ditambah dengan 18, hasilnya plus 10. Jadi, bayangan kurva Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 3, oleh translasi T negatif 3, 4 adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 7X ditambah dengan 10. Oke anak-anak, sampai sini apakah cukup penjelasan ibu? Jika memang harus kita diskusikan lagi, silahkan, tentu saja semuanya masih bisa kita diskusikan kembali sehingga kita benar-benar paham untuk materi ini. Oke, terima kasih.